Assalamualaikum, Kan Haba. Informasi gempa megatrust dalam 2 pekan terakhir ini membuat tanda tanya di masyarakat. Merasa was-was, apakah itu akan terjadi? Untuk lebih jelasnya terkait perakiraan itu telah hadir di studio Nahaba Podcast Pak Andi Ashar Rusdin, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar. Kita akan mendengar penjelasan kapan dan bagaimana mengukur sehingga perakiraan itu kemudian dirilis ke publik. Selamat datang Pak Andi di studio Nahaba Podcast. Salam sehat Pak Andi. Terima kasih Pak setelah mengundang kami Pak BMKG Stasiun Geofisika Aceh Besar di podcast Haba. Ya Pak Andi, jadi memang sengaja kita undang Pak Andi berhubung informasi yang disampaikan BMKG terkait gempa megatrust itu kemudian menjadi was-was. Mungkin bisa disampaikan kapan itu pengukurannya dilakukan sehingga kemudian perakiraan itu disampaikan ke publik. Baik Pak, mungkin terkait gempa bumi, ini mungkin sedikit saya jelaskan secara nasional, di mana Indonesia ini kan terletak di pertemuan 4 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lalu lempeng Eurasia, Pasifik, dan lempeng Filipina. Dari pertemuan itu, dari pertemuan 4 lempeng itu memicu banyaknya patahan-patahan aktif. Patahan-patahan aktif Pak. Yang ada di baik itu di darat dan di laut di wilayah Indonesia. Setidaknya ada 295 patahan yang telah dipublikasikan oleh Pusat Gempa Nasional pada tahun 2017 lalu, di mana patahan-patahan tersebut juga terdapat di wilayah Aceh. Seperti kita ketahui juga untuk wilayah Aceh sendiri ini terdapat dua potensi sumber gempa bumi. Yang pertama dari zona pertemuan lempeng, di mana di barat Aceh itu terdapat pertemuan dua lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng samudra, ya, dan lempeng benua Eurasia. Lalu yang kedua itu terdapat sumber ancaman dari patahan aktif, ya, yang terletak di laut dan di darat Aceh. Misalnya kalau di darat ada patahan Aceh, patahan Selimum, patahan Bate, Tripa, lalu ada patahan Lok Semawe di wilayah Lok Semawe. Nah, terkait info yang lagi hangatnya ini, lagi menjadi perbincangan publik lah di luar sana Pak. Terkait megatrust. Mungkin ada yang bertanya apa itu megatrust Pak? Jadi megatrust itu kalau kita lihat dari sumber kata, ya, mega ada dua kata, mega dan trust. Mega itu artinya besar, sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar ya. Sesuatu yang besar. Lalu trust itu sebuah mekanisme yang naik, ya, ada dorongan yang menimbulkan kenaikan. Jadi para ahli kegempaan atau seismologi menyebutkan megatrust ini adalah sebuah fenomena gempa besar, kekuatan besar yang terjadi di zona subduksi, zona pertemuan lempeng dengan kedalaman dangkal, yaitu kurang dari 50 km. Nah, untuk di Aceh sendiri, zona ancamannya ada di barat Aceh. Barat Aceh di segmen zona megatrust Aceh Andaman. Untuk Indonesia sendiri terdapat setidaknya ada 13 zona megatrust, ya, mulai dari barat yaitu zona megatrust Aceh Andaman yang memiliki potensi kegempaan mencapai maksimum 9,2. Lalu ada di yang paling timur yaitu zona megatrust Papua yang memiliki ancaman lebih dari 8,5. Jadi kan sebelum dilakukan kemudian publikasi ke publik lah soal karena 2 pekan terakhir kalau nggak salah ya, kemudian dirilis oleh BMKG pusat. Nah, itu seberapa lama kemudian dilakukan pengukurannya, baru kemudian dilakukan publikasi? Ya, baik. Sebenarnya terkait zona megatrust ini sudah diteliti oleh
para ilmuwan-ilmuwan, khususnya ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Jauh sebelum dipublikasi. Ya, dan sebelum dipublikasi. Dan dipublikasikan itu pada 2017 itu terupdate dah Pak, info yang terupdate. Oh, itu. Yang terupdate. Artinya sudah 2017 ya Pak, itu info terupdate terakhir yang dikeluarkan oleh para ahli, di mana para ahli gabungan antara BMKG, lalu ada instansi vertikal lainnya, PUPR, lalu ada para akademisi, baik itu dari ITB dan beberapa kampus ternama di Indonesia Pak ya, dan melakukan riset bersama-sama dan mengeluarkan sebuah informasi terupdate terkait zona megatrust ya. Yang itu salah satunya tadi terdapat 13 zona megatrust di Indonesia dengan masing-masing potensi magnitudenya ya. Tapi di Aceh estimasinya itu kan sampai 9,2. Mungkin ada alasan Aceh ini kenapa mungkin yang paling tertinggi ya di estimasi dari ya. Informasi yang ada. Ya, jadi dari perhitungan sejarah juga, sejarah telah juga membuktikan bahwa Aceh pada tahun 2004 lalu itu terjadi gempa yang sangat dahsyat dengan kekuatan 9,2. Gempa ini tercatat sebagai gempa terdahsyat ketiga atau terbesar ketiga di dunia. Ya, setelah gempa Alaska dan gempa Chile, Pak ya, di mana gempa tersebut mencapai 9,5 dan 9,2. Namun untuk korban jiwa memang patut kita ini Pak terkait korban jiwa Pak ya, di Aceh itu memang sangat luar biasa Pak ya, mencapai 200.000 lebih Pak korban jiwa waktu gempa dan tsunami pada tahun 2004 Desember. Ini Bang Andi, Aceh ini kan perakiraan maksudnya, masih perakiraan. Mungkin penjelasan perakiraan ke publik ini yang belum begitu tersosialisasi. Yang namanya perakiraan bisa terjadi atau bisa saja tidak terjadi. Tapi itu kan sebagai bahan apa istilahnya mitigasi di masyarakat. Mungkin bisa menyampaikan perakiraan dimaksudkan. Ya. Baik Pak, terkait isu informasi megatrust yang akhir-akhir ini sedang trennya Pak ya. Sebenarnya dari kami BMKG sebagai instansi yang memiliki tusi Pak ya, di bidang salah satunya di bidang geofisika, utamanya di informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Itu sebenarnya kami mengingatkan kembali kepada masyarakat. Itu mengingatkan sebenarnya. Sebenarnya mengingatkan kembali bahwa di Aceh atau di Indonesia umumnya ya, pada umumnya dan di Aceh pada khususnya itu kita tuh sangat rawan ya, rentan terjadi gempa bumi dan kejadian tsunami. BMKG juga sebenarnya mengingatkan dari kejadian di Jepang Pak. Di Jepang pada awal Agustus ini Pak, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2024 itu terjadi gempa di Jepang dengan magnitud 7,1 di zona megatrust Nankai. Gempa tersebut memicu tsunami meskipun tsunaminya relatif kecil Pak ya, yang lebih 35 cm di zona megatrust. Nah, zona megatrust itu di zona megatrust Nankai tersebut sebelumnya memang telah terjadi gempa bumi juga Pak, gempa bumi dahsyat ya. Kurang lebih 100 tahun sebelumnya itu telah terjadi gempa yang magnitudnya sangat signifikan juga Pak, di angka 8 Pak. Dari proses kejadian di Jepang itu, kami dari BMKG mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi di Jepang itu merupakan cerminan Pak, cerminan dari apa yang mungkin bisa terjadi juga di Indonesia, karena potensinya kita sudah ketahui. Itu potensi ini jangan salah diartikan Pak ya oleh masyarakat. Jadi potensi ini bukan sebuah prediksi ya, ataukah sebuah kepastian yang akan terjadi dalam waktu dekat ini Pak. Jadi kita untuk waktunya kita belum tahu kapan, karena sampai saat ini belum ada satupun negara ataupun satupun teknologi atau ilmu pengetahuan yang dapat memprediksikan gempa bumi itu dengan akurat, baik itu dari waktunya Pak ya, waktu lokasi pastinya serta kekuatannya Pak. Di sinilah sebenarnya persoalan kemudian menjadi was-was. Ini mungkin lebih ke edukasi soal perakiraan dan kepastian. Artinya perakiraan itu belum tentu terjadi. Karena pertanyaan, ini terjadi di
tahun ini atau tahun depan ya? Itu mungkin bagaimana penjelasan dari Pak? Ya, Ada yang jadi tahun ini, tahun depan, ya Pak. Jadi isu-isu yang atau mungkin gini Pak Andi, atau mungkin memang ini akan terjadi tapi tidak tahu kapan. ya Pak. Jadi terkait isu-isu yang sudah menyebutkan waktu Pak itu dapat kami sampaikan bahwa isu tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan Pak ya. Karena sekali lagi gempa bumi ini sampai saat ini belum ada suatu pun teknologi atau ilmu pengetahuan bahkan satupun negara yang dapat memprediksi secara akurat baik itu waktunya lalu lokasi pastinya dan kekuatannya. Jika ada masyarakat yang menyampaikan atau ada statement-statement keluar bahwa gempa itu akan terjadi dalam Tahun ini, waktu dekat dalam dekat. tahun ini tahun depan itu dapat kita pastikan bahwa info tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Lagi terkait isu megatrust. Megatrust ini kan sebenarnya sebuah fenomena gempa bumi dengan kekuatan di atas magnitudo 8 Pak. Disebut mega. Jadi mega itu memang besar Pak ya. Jadi gempa-gempa yang besar. Jadi batasannya itu 8 ke atas Pak. 8 ke atas. Ya. Kemudian bagaimana BMKG ini kan dalam dilema ini Pak, artinya ketika kemudian menyampaikan sebuah hasil riset, hasil penelitian ke publik yang kemudian menjadi was-was gitu kan, dalam dilema, artinya dilema ketika tidak menyampaikan hasil temuannya itu ke publik juga menjadi dampak ya, bagi BMKG sendiri. Tapi kemudian ketika menyampaikan informasi itu kemudian menjadi was-was di masyarakat. Itu sosialisasi agar itu tidak terjadi itu bagaimana dilakukan oleh BMKG, Pak Andi? Ya, baik. Jadi sebagai instansi ya yang memiliki tugas terkait informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami itu kami sebenarnya cuma memberikan suatu informasi terkait potensi yang terdapat di wilayah Indonesia Dan mengingatkan sebenarnya dan mengingatkan utamanya di Aceh Pak ya, karena di Aceh pada tahun 2004 lalu kan telah terjadi gempa yang begitu dahsyat 9,2 dan memakan korban jiwa yang sangat banyak Pak. Jadi kami mengingatkan kembali bahwa wilayah kita itu sangat rentan terkait terhadap kejadian gempa bumi yang sampai saat ini belum dapat diprediksi secara pasti serta punya potensi tsunami. Nah, kalau potensi tsunami sebenarnya ada syarat-syaratnya Pak ya. Kalau untuk tsunami sendiri itu kejadiannya gempanya di laut, lalu kekuatannya di atas 7 Pak ya. Di atas 7 lalu kedalamannya dangkal dan memiliki proses atau mekanisme pergerakan cenderung naik Pak. Itu yang bisa menyebabkan tsunami. Nah, untuk kami sendiri sebenarnya cuma mengingatkan kembali Pak kepada masyarakat bahwa kita berada di wilayah yang sangat rentan terjadi suatu gempa bumi dan peristiwa tsunami. Lalu BMKG sendiri sampai saat ini selain penguatan-penguatan yang kita lakukan ya Pak ya, jadi ada penguatan struktural dan penguatan non struktural Pak ya. Di struktural sendiri kami BMKG ini memperkuat monitoring kami Pak, monitoring kami terkait gempa bumi Pak ya, di mana pada tahun ini sudah lebih dari 500 alat Pak seismograf atau alat pencatat gempa bumi Pak ya, suatu gempa bumi yang berada di wilayah Indonesia Pak. Jadi sudah 533 kurang lebih Pak ya, 533, di mana di Aceh sendiri itu sudah terdapat sekitar 28 Pak ya, yang sampai saat ini ada 28 yang aktif, 28 yang aktif untuk memonitoring gempa bumi di wilayah Aceh Pak. Nah, selain penguatan-penguatan struktural tersebut, kami juga memperkuat sistem diseminasi, sistem penyebar luasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Jadi kami juga di beberapa lokasi, umumnya di Indonesia, itu telah memasang sebuah perangkat diseminasi yang bernama Warning Receiver System Migen, WRS Migen, sebuah display untuk penyebar luasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Di Indonesia kita telah menginstal kurang lebih 500 Pak, 500 peralatan monitor tersebut. Dan untuk di wilayah Aceh sendiri itu tidak kurang dari 24 Pak, 24 lokasi yang telah kita
pasangkan monitoring display untuk penerimaan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Yang Umumnya surune itu ya, yang bunyi itu sebuah layar monitor Pak, sebuah. monitor 55 inci yang sifatnya untuk menerima Pak, menerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami. Itu dominan kita pasang di BPBD Pak, BPBD kota kabupaten. Itu tadi bisa diketahui pada saat kejadian atau beberapa saat sebelum kejadian informasi tadi melalui alat tadi. Ya, jadi gempa bumi ini Pak, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa gempa bumi ini belum dapat diprediksi Pak ya. Sehingga setelah kejadian Pak, kita diberi waktu maksimal 3 menit untuk menyampaikan informasi. 3 menit. 3 menit Pak. Kita diberikan waktu 3 menit untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat Pak. Melalui media sosial kita, melalui monitoring peralatan-peralatan diseminasi yang kita miliki Pak. Tapi ini Pak Andi kan, saya sekali abang, sekali Pak Andi. Idealnya, ini kan kita menginformasikan, mengingatkan kepada masyarakat. Idealnya yang harus tanggapan masyarakat itu bagaimana menurut Pak? Idealnya mereka harus takut atau harusnya mitigasi diri atau gimana nih? Ya, jadi terkait informasi-informasi yang lagi viral saat ini Pak, utamanya megatrust ini sebenarnya harapan kita kepada masyarakat itu tidak ditanggapi secara berlebihan Pak. Berlebihan sehingga membuat panikan Pak di masyarakat. Jadi kami dari BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang saja Pak, terkait tetap tenang terkait informasi megatrust ini ya, dan pastikan informasi terkait gempa yang terjadi itu bersumber dari BMKG dan jangan mudah juga percaya terkait informasi bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya gempa 8,5 akan terjadi besok, itu info-info yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Pak. Lalu kami juga BMKG sebenarnya selain tadi yang saya sebutkan Pak untuk penguatan struktural Pak ya, ini juga melakukan penguatan non struktural Pak di lapangan. Kami melakukan edukasi baik itu melalui sekolah lapang gempa bumi dan tsunami yang telah kita lakukan di beberapa kota kabupaten di wilayah Aceh, dan kita juga melakukan edukasi BMKG masuk ke sekolah-sekolah yang bertajuk BMKG Goes to School. Ini sudah ribuan Pak, sudah ribuan siswa yang kita edukasi di Aceh ini Pak. Selain itu juga kita dalam tahun ini juga melaksanakan kegiatan verifikasi kepada 4 desa di 2 desa di Banda Aceh dan 2 desa di Aceh Besar terkait program pengakuan internasional UNESCO, yaitu desa siap menghadapi tsunami atau tsunami ready community, suatu komunitas yang siap menghadapi tsunami. Ini untuk desa itu sampai saat ini sudah diakui secara nasional pada awal bulan Agustus ini Pak, setelah diakui secara nasional, dan kita akan berlanjut ke tahap internasional, dan insya Allah kalau semua berjalan lancar pada bulan November akan dilakukan sertifikasi Pak secara itu lebih ke mitigasi Pak ya. Ya betul Pak. Mitigasi, bagaimana memitigasi diri ketika terjadi bencana. Betul Pak. Alam. Ya, betul sekali Pak. Jadi terkait program tsunami ready ini ada indikator-indikator yang harus dipenuhi Pak oleh desa tersebut Pak ya. Ya. Tersebut ada 12 indikator mulai dari kesiapsiagaan sampai nanti kedaruratan Pak. Kira-kira kalau untuk masyarakat apa itu contohnya kira-kira yang dipersiapkan dirinya? Kalau sebuah keluarga apa yang harus disiapkan? Jadi yang pertama Pak mungkin edukasi mandiri ini Pak sangat penting Pak untuk seluruh masyarakat Pak ya. Ketika ada terjadi, karena harus mengenal gempa itu apa Pak. Kalau gempa tahu Pak, bila terjadi gempa itu kita harus kemana Pak. Misalnya gempa yang berpotensi tsunami. Biasa gempa berpotensi tsunami itu getarannya agak lama Pak, di atas 20 detik. Ketika suatu masyarakat telah merasakan gempa tersebut, harus segera evakuasi atau menjauh dari di pantai. Selain itu Pak juga harus menyiapkan terkait perbekalan saat suatu saat terjadi bencana gempa bumi Pak. Kadang disarankan juga memiliki sebuah tas
kami biasa memviralkan itu tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Tas siaga bencana. Yang di Jadi dalamnya mungkin yang di beras ya. dalamnya ada terdapat konsumsi yang konsumsi Instan gitu ya, instan Pak, instan. instan, lalu ada obat-obatan Pak, Obat-obatan. dokumen-dokumen penting, serta mungkin ada beberapa pakaian Pak ya yang akan menjadi pendukung Pak selama masa darurat itu berlangsung Pak ya, masa gempa bumi. Nanti intinya ketika harap kalau saya melihat ini dari keterangan Pak Andi intinya ketika informasi itu ada, mestinya masyarakat itu bukan was-was tapi memitigasi diri dengan perbekalan tadi ya. Ya, Pak. Bagaimana ketika kemudian gempa itu terjadi, itu yang harus dilakukan. Bukan untuk takut-takut gitu ya. Ya. Harus pindah rumah dan sekarang karena dengar-dengar di luar sana ada yang mau pindah rumah itu dan siap-siap bajunya di ini kan di dalam tas. Ada yang mungkin dari Simulu mau ke Banda Aceh, yang dari Banda Aceh mau ke Simulu, contohnya seperti itulah, mau urban pindah tempat gitu, akibat dari was-was tadi. Ya. Jadi saya juga garis bawahi Pak bahwa gempa bumi itu Pak tidak mematikan secara langsung. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Tidak mematikan secara langsung Pak ya, tapi dampak-dampak sekundernya itu yang dapat menimbulkan korban jiwa. Nah, misalnya kita ada gempa bumi Pak, kita berada di lapangan terbuka Pak, kita kan enggak menjadi korban. Ya. Namun dapat ikutannya misalnya kita ada gempa bumi, kita berada di dalam bangunan yang kurang tahan gempa, bangunan ambruk dan mengakibatkan korban jiwa. Begitupun dengan ketika ada gempa bumi kuat, kita berada di pesisir pantai Pak ya. Kuat dan gempa bumi itu dapat memicu terjadinya tsunami. Jadi dampak-dampak ikutan Pak yang bahaya Pak ya, seperti tsunami. Ya, tsunami kemarin itu kan banyak korban tuh karena bawaan air itu sebenarnya, kayu-kayu, batang-batang kayu yang tercabut ya kemudian menimpa para korban. Sebenarnya bukan airnya ya. Tapi ini Pak, kan ada juga itu kalau kita di lapangan kan ada kita lihat gambar-gambar terlepas benar atau tidaknya ya, tanahnya pecah. Iya. Kan ada juga ya. Iya, betul Pak. Itu biasa kekuatan seberapa itu bisa kejadian? Jadi terdapat retahan Pak ya. Ada retahan di permukaan. Itu biasa gempa-gempa yang terjadi signifikan di atas 5 magnitudo 5 ke atas Pak yang dapat menyebabkan adanya retakan. Retakan itu juga berdasarkan juga kekuatan di 5, 6, 7 dan semakin meningkat itu retakannya akan semakin besar. Selain itu juga dampak-dampak ikutan seperti kejadian likuifaksi Pak ya. Likuifaksi ada yang terjadi contohnya di Palu Pak. Di Palu ya. Di Palu di mana likuifaksi itu kan sebuah proses fenomena di mana terjadinya pencairan Pak ya, pencairan dari tanah Pak ya yang menjadi lumpur seketika dan kembali lagi ke menjadi tanah yang padat Pak. Di Aceh bisa ada wilayah seperti itu bisa. Yang hasil penelitiannya ada nggak seperti yang di Palu itu kalau ada gempa besar? Ya, jadi untuk potensi likuifaksi di Aceh itu sebenarnya ada Pak, ada potensi. Dari kajiannya ada ya? Dari kajian itu ada Pak, dari dokumen-dokumen instansi-instansi yang bertanggung jawab di bidang tersebut juga sudah memulakan juga Pak bahwa beberapa wilayah potensi terjadi likuifaksi Pak. Namun persyaratan terjadi likuifaksi itu pertama Pak terjadinya gempa bumi dengan magnitudo yang tinggi Pak, yaitu secara statistik di atas 7 Pak. Jadi magnitudenya lebih dari 7 Pak. Lalu terjadi gempa bumi di darat Pak, pada umumnya Pak ya, di darat pada umumnya. Lalu wilayah tersebut juga memiliki sifat geologis atau sifat batuan yang melepas-lepas atau berpasir, aluvium, dan di wilayah tersebut juga memiliki air tanah, kedalaman air tanah yang dangkal Pak ya, kurang dari 5 meter. Jadi zona-zona tersebut yang sangat rawan. Biasanya sih terjadi di wilayah pesisir Pak. Pesisir ya. Padahal saya sudah punya pengalaman waktu berdinas sebelum berdinas di Ambon, berdinas di Aceh, saya berdinas di Ambon terjadi gempa yang signifikan juga 6,8 di Ambon Pak, di Ambon perbatasan Ambon dan Maluku
Serang bagian barat Pak, waktu itu 6,8 dan terjadi beberapa titik-titik adanya likuifaksi dalam skala minor Pak. Untuk yang besar kemarin 2018 lalu Pak ya, jadi di Palu itu dengan kekuatan gempa 7,4 Pak, 7,4 yang mengakibatkan salah satu desa Pak, kalau nggak salah desa Balarua itu jadi tenggelam lah ya. Jadi itu berarti perbedaan gempa di laut, posisinya di titiknya di laut dengan di darat itulah ya. Kalau di darat itu lebih ke likuifaksi ya. Kalau di darat apabila magnitudo besar Pak 7 koma itu dapat menimbulkan sebuah fenomena likuifaksi Pak. Kalau di laut tsunami ya. Kalau di laut tsunami. Namun itu Pak, kita juga bisa melihat geologis wilayah tersebut Pak, batuannya bagaimana. Jadi kedalaman itu sebagai penentu kuatnya sebuah gempa itu Pak. Kedalaman kan ada dengan kedalaman sekian meter. Ya, jadi dampak gempa di sebuah daratan itu pertama ditentukan dari kekuatannya Pak. Semakin besar kekuatan semakin besar dampaknya. Lalu yang kedua dari kedalaman. Semakin dangkal semakin besar. Ini kedalaman dimaksudnya gimana? Kedalamannya misalkan kurang dari 50 kilo atau dangkal 10 kilo misalnya Pak ya. Posisi 10 kilo di bawah tanah. ketika ya dari tanah Pak ya. Ketika kita bandingkan gempa 7,0 dengan kedalaman 10 kilo dengan gempa 7,0 dengan kedalaman 80 kilo, itu dampaknya berbeda Pak. Pasti dampak yang merusaknya ini yang kedalaman 10 kilo. Kalau kita juga lihat dari posisi epicenternya, apakah dia di darat ataukah di laut, ataukah jauh dari kita ataukah dekat dari kita Pak. Kalau dekat otomatis dampaknya lebih signifikan Pak. Jadi kembali ke Megatrust ini Bang Andi, yang saat ini lagi viral lah, lagi menjadi perbincangan publik lah di sana. Seperti Aceh ini kan pengalaman tsunami tadi, kemudian membuat orang banyak yang merasa was-was tadi karena faktor itu. Boleh disebut, namanya Pak Andi, bahwa ini belum tentu terjadi. Gitu. Maksudnya Megatrust yang sedang ini belum tentu terjadi. Bisa kita sampaikan seperti itu ke Pak atau bagaimana? Baik Pak, terkait potensi gempa megatrust di Aceh Pak ya, di Aceh khususnya Pak ini, khususnya di zona Aceh Pak ini, karena berhubung pada tahun 2004 lalu setelah terjadi gempa yang sangat luar biasa Pak ya, 9,2. Dalam proses pengulangan gempa bumi itu ada istilah terjadi ulang Pak. Terjadi ulang secara statistik untuk menghasilkan sebuah gempa Pak ya, sebuah gempa yang magnitudenya signifikan itu di atas 8 itu butuh waktu yang sangat lama. 100 tahun? Bisa mencapai 100 tahunan Pak. Apalagi gempanya 9 Pak. Kita berbicara terkait sejarah. Gempa Aceh 2004, 9,2. Itu sebelumnya pernah terjadi atau tidak? Ternyata pernah terjadi Pak, di tahun 1400-an Pak. Yang gempa yang signifikan juga. Jadi butuh 600 tahun untuk membangkitkan sebuah energi 9,2 Pak. Begitupun di zona-zona lain Pak ya. Nah, di zona yang kita waspadai, BMKG waspadai ini saat ini yaitu zona Megatrust Mentawai dan Seberut serta zona Megatrust Sunda Pak. Karena sudah 200 tahun Pak lebih. Maksudnya pergeseran hitungan waktu itu tadi di satu tempat atau bisa terjadi di tempat lain. Maksudnya gini, umpamanya di Aceh 2004 nih. Lalu kita hitunglah kelipatan 100 tahun. Itu di Aceh juga atau mungkin di daerah lain. Misalnya seperti itu. Ya. Perhitungannya. Jadi kalau untuk perhitungan secara statistik Pak, kita bicara statistik ini butuh waktu yang sangat lama Pak. Jadi rata-rata hitungan ratusan tahun Pak untuk membangkitkan energi apa 8 hingga 9 Pak. Itu di seluruh kawasan Megatrust. Oh iya. Kawasan jadi Megatrust. Di seluruh kita bicara ini kawasan Megatrust ya. Di seluruh wilayah ini. Titik-titik tadi yang ada di sini Pak. ya. Nah ini Pak, seperti kita lihat tadi ada Aceh Andama, lalu juga Laut Banda Pak ya. Bukan Laut Banda, di utara Papua sebenarnya Pak. Jadi ada yang
terupdate Pak ya. Itu, ini kan ada maksimum magnitude Pak. Maksimum magnitude ini juga dilihat dari panjang bidangnya Pak, atau luasan bidang. Luasan bidang di masing-masing zona tersebut Pak. Seperti Aceh Andaman 9,2. Kita lihat juga wilayahnya itu sangat besar Pak. Ini kurang lebih 1.300 Pak. Ya, 1.300. Jadi ketika kemarin gempa 9,2 Pak, itu ada kurang lebih 1.300 jarak dengan daratan. Pergerakan bidang yang bergerak Bidang Pak. bergerak. Bidang yang bergerak Pak. Lempeng di bawah. Ya Pak, sehingga mengakibatkan tsunami yang dahsyat. Pak. Jadi kalau kita bicara magnitude 8, potensi untuk terulangnya itu memerlukan waktu yang sangat lama Pak. Kalau dalam statistik. Ya Pak, dalam sejarah statistik Pak ya, kita bicara statistik Pak ini, pengulangannya Pak. Nah, jadi untuk gempa di Aceh 2004 lalu, apakah akan terulang dalam waktu dekat ini? Saya kira tidak. Saya kira dalam waktu dekat ini tidak akan terulang Pak. Namun untuk Mengingatkan, puluhan tahun atau ratusan tahun kemudian kemungkinan bisa terjadi, karena ada istilah geologi juga Pak. Istilah pakar geologi itu bahwa menyebutkan the present is equal to the past. Jadi apa yang terjadi saat ini itu merupakan cerminan kejadian masa lampau. Ataukah kita balik, kejadian masa lampau itu merupakan akan terulang kembali di masa yang akan depan. Ini gambar ini seperti ini lempengnya nih. Jadi seperti saya sebutkan tadi Pak, zona megatrust itu zona pertemuan dua bidang, zona kontak ya antara dua bidang Pak ya, dua lempeng Pak ya, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, di mana zona subduksi tersebut masuk ke dalam bumi hingga kedalaman kurang dari 50 kilo. Jadi kalau kita dalam ini Pak, dari zona sini Pak, masuk Pak hingga kedalaman 50 kilo, itu yang disebutkan zona megatrust. Jadi zona kontak antar dua lempeng hingga kedalaman 50 km. Pergeseran itu kemudian membuat goncangan ya? Iya Pak, dari pelepasan energi di wilayah tersebut yang mengakibatkan ada hentakan Pak ya, atau pergerakan yang vertikal atau naik, itu yang dapat menyebabkan terjadinya tsunami. Kalau di laut, kalau gempanya di laut, ya, kalau di darat, ya likuifaksi mungkin. Di darat bisa terjadi suatu fenomena likuifaksi Pak. Baik Pak Andi, mungkin ada pesan-pesan ya agar masyarakat ini tidak begitu was-was sekali dengan informasi yang disampaikan. Seperti kita sampaikan tadi bahwa di satu sisi BMKG perlu mengingatkan masyarakat agar waspada dalam hal gempa, terus lah contohnya, karena kita di wilayah yang sangat rentan. Di satu sisi menjadi ketakutan di masyarakat. Mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, jadi terkait catatan dari BMKG sendiri Pak, mungkin ada 4 poin yang kita bisa sampaikan Pak. Yang pertama, yaitu wilayah Indonesia ini merupakan wilayah yang rawan terjadi sebuah fenomena gempa bumi, baik itu gempa bumi kuat dan tsunami, karena kita berada di zona pertemuan lempeng dan terdapat juga patahan-patahan aktif. Lalu yang poin kedua itu yang kita bisa informasi bahwa informasi yang lagi viral akhir-akhir ini terkait megatrust itu kita bisa sebutkan bahwa itu bukan prediksi Pak ya, prediksi ataupun peringatan dini, sehingga kami menghimbau kepada masyarakat tidak salah memaknai terkait informasi terkait gempa megatrust. Lalu poin yang selanjutnya yaitu informasi potensi gempa bumi dan tsunami merupakan upaya persiapan untuk mencegah risiko kerugian sosial, ekonomi, dan korban jiwa apabila terjadi gempa bumi kuat dan memberikan tsunami dengan skenario yang terburuk. Lalu poin terakhir yang bisa kami sampaikan juga bahwa potensi gempa bumi dan tsunami akan selalu ada, dan kapan terjadinya itu kita tidak dapat prediksi secara pasti, sehingga upaya mitigasi tetap harus kita siapkan dari saat ini. Mungkin itu. Oke,
Baik, begitu rekan Haba, ngobrol kita dengan Pak Andi, Kepala Stasiun BMKG Aceh Besar. Coba kembali lagi ke layar tadi, ada beberapa edukasi yang disampaikan oleh Pak Andi. Ini yang harus kita lakukan, berarti bukan informasi ini agar tidak membuat kita ketakutan sebenarnya, tapi lebih meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya gempa bumi, kemudian mengadakan latihan simulasi gempa bumi dan tsunami secara berkala di sekolah bagi murid sekolah ya, Ya. tempat kerja dan komunitas. Kemudian kita juga harus pemetaan risiko ya. Pemetaan risiko itu mungkin mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah yang paling rentan terhadap gempa bumi ya. Itulah yang dilakukan oleh BMKG. Kemudian kita bagaimana kemudian mendesain bangunan tahan gempa. Jadi sebenarnya edukasinya ada di sini, eh, gempa, hujan, angin Ya. itu pasti ada terjadi karena pergeseran bumi Pak Andi ya. Ya. Artinya bukan sebuah hal yang ditakuti. Ya. Dan Terus itu tiga sudah poin ini, kodratnya. tiga poin yang kita juga tekankan kepada masyarakat bahwa ada 3 poin Pak ya. Pertama itu kenali ancamannya Pak. Kenali Kenali ancamannya. ancamannya atau potensi bencana yang mengancam wilayah kita. Yang kedua, untuk pelajari cara mitigasinya Pak. Jadi yang kedua itu pelajari cara mitigasi. Bagaimana mitigasi untuk menghadapi sebuah ancaman tersebut. Lalu yang ketiga itu terapkan Pak. Terapkan di lapangan. Terapkan di lapangan dan diulangi Pak. Diulangi secara terus menerus. Jangan sampai kita lupa akan sejarah Pak ya. Jangan lupa akan suatu kejadian atau fenomena khususnya yang 2004. Ini harus kita terus menyampaikan kepada anak cucu kita Pak bahwa Aceh di tahun 2004 terjadi gempa bumi yang dahsyat mengakibatkan tsunami yang sangat tinggi, buat banyak korban jiwa gitu ya, menimbulkan korban jiwa dan kerusakan. Jadi itu harus kita tekankan Pak kepada penerus-penerus kita karena gempa bumi ini karakteristiknya akan berulang. Jadi suatu saat akan terulang kembali meskipun periodenya agak panjang Pak untuk dan waktunya kapan kita juga nggak tahu. Dan waktu pastinya kita belum dapat pastikan Pak ya, secara detail Pak ya. Terima kasih Pak Andi sudah hadir ke studio Nahaba Podcast. Semoga bisa mengedukasi masyarakat terkait informasi yang menjadi was-was ya selama ini. Oke, terima kasih Pak Andi. Pak, terima kasih banyak Pak nih.